Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama OPFCI. Halo. Kali ini kita akan membahas review chapter 1090 ya Mas Udo ya. Banyak yang menarik nih Mas. Chapternya lumayan padat. Banyak yang menarik dibandingkan 89 yang kayak setup ini tuh lebih ada beberapa jawaban. Di sini tuh lebih banyak adegan-adegan kecil yang mungkin bakal jadi perhatian kita nanti. Kayak setupnya lebih banyak lagi nih istilahnya. Oke, langsung aja kita bahas chapter 1090. Sebelum itu teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Oke? Benar sekali. Lanjut. Jadi yang ini ya Mas ya, pertama kali mereka diperlihatkan udah dikepung sama kapalnya angkatan laut ya Mas, yang disebut-sebut melebihi kekuatannya Buster Call. Iya, Buster Call tuh berapa? 5 Vice Admiral ya. Dipimpinnya sama 5 Vice Admiral kalau Buster Call. Kalau ini ada sekitar 10-an lebih kan, makanya ini tuh salah satu kekuatan terbesar angkatan laut yang pernah mengepung seseorang atau sesuatu ya. Mengepung pulau lah. Makanya ini tuh beneran menasbihkan Luffy sebagai Yonko banget sih setelah keluar dari sini nanti. Terus kita juga dikasih lihat ya klasik Luffy lah, kayak biasa dia. Ya ini tuh your usual Luffy lah ya. Tidak reckless kan. Yang menarik sih ya ada Robin yang ngomong yang kemudian malah itu dikerobit. Iya, cuman aku sempat nggak suka sama implikasi di spoiler kalau Nico Robin ngomongnya marah-marah, padahal nggak juga ya, biasa aja ya Mas ya. Sama. Pas kalau udah baca chapter benerannya ternyata biasa aja. Orang-orang yang udah baca spoiler rata-rata mikirnya ini Robin marah gara-gara tulisannya kayak gitu. Ya biasalah, spoiler itu kan memang misleading. Ya, disengaja untuk misleading kan, biar bikin hype-nya belok kemana, kemudian munculnya kemana. Nah, makanya aku suka sih. Ini tuh your usual SHP interaction aja. Nami bagaimana. Kangen aja sih sama adegan kayak gini yang makin lama semakin sedikit. Nah, yang menarik ini Mas, di adegan ini, halaman ini itu ada, kita dikasih lihat sekilas kalau Morgans itu ternyata nyadap juga. Iya, Morgans kan belum nyadap. Jadi kalau selama ini tuh kita ditunjukin kan ya Mas Fudu ya. Selama ini kita tunjukin kalau Morgan itu emang selalu nyadap. Baru kali ini kita diperlihatkan Morgan yang benar-benar menyadap. Jadi ternyata karena dia selama ini emang mencari berita dengan menyadap, berarti kita nanti nggak akan kaget kalau ternyata berita Luffy dan yang lain udah sampai ke mereka ketika tiba-tiba udah diberitakan ke seluruh dunia gitu. Dan kalau ada Vivi. Ada Vivi dan Wapol. Yang menarik itu kalaupun misleading beritanya seolah-olah Luffy menyandera Vegapunk, itu ya emang Luffy sendiri yang buat kayak gitu. Iya. Ya benar juga. Ya gimana, emang beritanya juga pasti dibikin memihak pemerintah ya kan? Benar. Terus di sini juga kita dikasih lihat Shenji Garcia Saturn itu apa ya? Dia ngasih namanya susah. Saturnus. Si Saturnus ini apa ya? Dia itu kayak punya pandangan bahwa manusia itu nggak lebih dari serangga. Ya ini tuh beneran menasbihkan bahwa Gorosei itu jahat sih. Kayak ya udahlah gitu, kayak levelnya bagi Gorosei itu ya udahlah, kalau emang harus mengorbankan yang nggak penting buat mereka, ya udah. Soalnya bahkan sekelas Rob Lucci pun menurut Gorosei bisa diganti, gitu loh. Semuanya selain Tenryubito itu expendable. Padahal Rob Lucci adalah salah satu petarung terkuat mereka. Nah, yang menarik apa ya? Ini kayak menandakan bahwa suatu saat nanti si Purple mungkin bakal dikorbankan. Ya Mas Daris ya. Si Purple yang ada di sana ya. Si Purple yang ada di sana ya. Apalagi kita udah ngelihat ya, ini mungkin bakal ada kejadian yang berulang. Kita udah ngelihat bagaimana Straw Hat Pirates, topi jerami ini menyelamatkan
agen si Purple dengan memberi mereka makan. Nah, habis ini implikasinya bakal ada adegan di mana Angkatan Laut mengorbankan mereka untuk menyelamatkan York, ya kan? Ini bisa jadi bakal ada lagi kejadian di mana kayak G5, kayak di Gifters di Wano, bisa jadi bakal terjadi lagi adegan di mana orang-orang mengikuti God Usopp. Iya, karena kan Usopp yang kasih makanan kan. Iya, ya walaupun nggak harus ke Usopp lah, kayak di G5 kan dia ngikutnya Sanji. Ya, kalau Tapi ya, di Wano kan ngikutnya Chopper Nami, ya? kalau di Wano sih ingetku. Chopper gara-gara Chopper nyembuhin kan. Nah, kalau di sini ya siapa tahu kan ini kan hanya implikasi aja kan ya. Nggak kesana pun nggak masalah. Ya cuman karena polanya biasanya seperti itu bakal menarik kalau ada twist dikit lah berharapnya. Tapi biasanya kayak gini lagi. Terus lanjut. Nah, kita dikasih lihat ini, Mas. Kita dikasih lihat adegan topi jerami yang lagi berinteraksi satu sama lain, dan di sini dikonfirmasi kalau paling nggak Pythagoras dan Sokka udah jadi korban. Tapi Edison masih selamat. Jadi paling nggak masih ada 4 Vegapunk, nggak termasuk Vegapunk yang asli. Nah, yang menarik di sini itu ternyata di belakang Rob Lucci masih berencana punya apa sih, dia nggak diem aja gitu, nggak pasrah. Ternyata dia masih berusaha untuk menyampaikan informasi ke Angkatan Laut. Dia masih bertindak sebagai agen mata-mata yang handal. Bisa jadi. Ya ini tuh apa ya? Ini tuh makin menegaskan bahwa Silverpole IG-Zero itu bukan main-main. Entah gimana ya, bisa jadi dia punya Dendenmushi entah di topi, entah di mana. Bisa jadi ya dia emang punya triknya, sementara Kaku mungkin enggak gitu ya, Mas ya. Nah, bagaimanapun mereka punya komitmen sebagai seorang agen yang melebihi dugaan ya. Atau malah it's as expected karena kita udah ngelihat bagaimana dedikasi agen yang ada di Wano kemarin. Iya sih, sampai ngorbanin diri kan ya. Jadi ya aku suka sih adegan ini karena pada akhirnya Rob Lucci ya tetap Rob Lucci. Terus yang menarik itu waktu Rob Lucci masih ngeliatin stasi kayak gini ya, Mas ya. Ini kayak ada implikasi kalau stasi ini udah dilaporin juga sama Rob Lucci kalau dia berkhianat. Jadi ya udah kayak cemented apa sih istilahnya? Pondasinya udah kuat bahwa stasi ini beneran berkhianat dan berpihak pada Vegapunk. Dan yang pasti akan terjadi minimal pertarungan sama Lucy lagi sih. Apakah nanti akan berakhir dengan stasi terluka atau terluka parah atau gimana? Menurutku tidak akan sampai mati sih, menurutku. Jadi dia masih baru pindah pihak sih. Ini tuh jelas negesin aja si Rob Lucci itu posisinya di mana dan akan selalu di mana. Ya walaupun kelihatan kayak lawak kemarin ya, Mas ya. Tapi ya itu Rob Lucci ada Rob Lucci. Itu menarik banget. Oke, selanjutnya kita bahas soal Seraphim ya, Mas ya, cloning. Ini ada hal menarik di chapter ini kalau ternyata Snake atau Seraphimnya Hancock ini mewarisi rasa sukanya pada Luffy. Ya kan? Jadi kayak implikasinya implikasinya ini sebenarnya udah disebut dari awal banget ya, Mas ya. Kalau waktu Lilith muncul ini bahwa basic desire apa sih istilahnya? Keinginan hasrat dasarnya manusia itu nggak bisa dikendalikan. Dalam hal ini kan mereka itu kan klon ya. Jadi yang terwariskan itu kan bukan hanya kekuatannya, tapi juga keinginan mereka itu apa. Nah, implikasi kedepannya adalah bahwa ini tuh adalah para Seraphim ini bisa saja menjadi pedang bermata dua untuk pemerintah dunia ya. Ketika Vegapunk nggak ada. Yang menarik kan gini, si Seraphimnya Hancock ini dia melawan perintah karena ada Luffy. Nah ini berarti bisa jadi nanti entah kita tahu lah
si Chibukai yang paling sulit dikendalikan kayak Doflamingo atau Mihawk, bisa jadi mereka juga bakal berkhianat kalau triggernya cocok gitu. Iya, jadi ada kemungkinan bahwa Seraphim ini akan menjadi pedang bermata duanya buat pemerintah dunia, terutama setelah Vegapunk nggak ada itu, karena nggak akan ada yang bisa ngendaliin. Tidak akan ada yang bisa memperbaiki selain Vegapunk. Walaupun ini sih Mas, ya untuk memperbaikinya iya, cuman kalau yang ngasih order itu paling Gorosei masih bisa, soalnya di hierarki masih ada. Cuman yang dikhawatirkan kalau itu tadi triggernya. Iya, makanya ini tuh menarik bahwa pemerintah dunia tuh pengennya apa, mereka dapatnya apa, resultnya apa. Iya, apalagi kalau Vegapunk nggak ada kan, kalau triggernya nggak cocok sama keinginan pemerintah dunia, ya udah. Lanjut ini. Nah, yang ini Mas, sebenarnya ini nggak terlalu banyak yang pengen tak bahas sih, cuman lebih ke apa ya? Ada sesuatu yang aneh buatku ketika York itu tampak sangat yakin bahwa kode dia, password dia itu nggak bisa dihack dengan mudah oleh Vegapunk yang lain. Padahal mereka itu basically otaknya sama. Nah, sebenarnya apa sih yang rahasia yang tersimpan di password itu sampai York saya yakin itu masih susah nebaknya sih. Benar. Ini tuh lebih ke kita ngasih tahu sesuatu yang mungkin akan terjadi nanti sih. Jadi adegan ini tuh implikasinya apa gitu. Implikasinya nanti di chapter ke depan tuh mungkin akan terjawab dengan sesuatu soal basic desire, karena York itu kan soal desire ya, soal nafsu kan. Iya, soal hasrat. Nah, soal hasrat. Makanya ini tuh menarik untuk di titik ya, dikasih perhatian. Walaupun kita belum tahu apa jawabannya. Iya, bisa jadi bakal berkaitan sama hasrat yang cuman dipahamin oleh York. Ya. Lanjut dulu berarti Mas ya. Nah ini nih. Ini yang jadi pertanyaan gede, kemana kapalnya Kurohige? Soalnya kemarin itu sebelum kita berpindah-pindah sudut pandang, kita sempat dikasih lihat kapalnya Kurohige udah mendekati Egghead, ya kan? Nah sekarang waktu semua kapalnya angkatan laut yang dipimpin oleh Saturnus itu udah mengepung Egghead, sampai sekarang kapalnya Kurohige masih belum kelihatan lagi. Kemana mereka? Pertanyaan besarnya kan itu. Nah, ada yang mikir Katarina Devon ini udah sampai, udah menyembunyikan kapalnya juga. Dan Katarina Devon ada yang mikir bahwa dia saat ini sedang menyamar sebagai salah satu di antara orang-orang yang berpihak pada Luffy. Nggak tahu siapa. Ada yang pendapat ini Mas. Pendapat yang paling kuat, walaupun aku juga nggak terlalu suka, pendapat yang paling kuat saat ini mungkin menyamar sebagai Jewelry Bonnie. Alasannya juga sebenarnya masuk akal. Gimana Mas? Aku juga nggak suka sih pendapat ini. Karena? Bonnie itu ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan soal Kuma. Jadi dia itu akan tetap diperlukan sampai akhir. Jadi ketika dia kalau ngomongin situasionalnya memungkinkan untuk diganti, mungkin iya. Tapi secara cerita narasi buatku kalau Bonnie diganti di sini, menurutku nanti akan sedikit patah sih, dan redundansi orang ketiga ada pemusuh. Itu menurutku nggak oke, menurutku loh. Tapi kalau seumpamanya iya ya nggak apa-apa. Iya, cuman secara situasi emang yang paling masuk akal digantikan oleh Devon adalah Bonnie, karena Bonnie ini satu-satunya yang nggak ada nakama di sana. Jadi kalau sifatnya berubah dikit nggak akan ada yang nyadar gitu. Ya udah ditujukan kan, kamu kok udah ceria aja dalam semalam gitu. Luffy kan mikir, loh kok kamu beda dari semalam. Soalnya kan Luffy, kita tahu juga Luffy itu yang paling peka sama sifat seseorang. Tapi ya kalau enggak juga nggak apa-apa, lebih prefer enggak kita sebenarnya. Cuman ini kita lebih prefer enggak ya. Iya, cuman situasinya
agak sedikit ke arah sana. Jadi kita bahas aja gitu kan. Lanjut. Nah, akhirnya Kizaru datang nih, Mas. Nyerang Sentomaru. Iya, judul chapternya Kizaru. Judul chapternya Kizaru. Aku sukanya ini, Mas. Sukanya itu Kizaru ngasih alasan yang sangat kuat kenapa dia harus menyerang Sentomaru dulu baru sampai ke Luffy. Dibahas kan di chapter kalau satu dia prinsipnya dia itu dia nggak pengen meludahi ke tekadnya Sentomaru untuk menahan Kizaru. Satu. Dua, kalau Kizaru lewat begitu aja, dia bakal menggunakan segala resource mereka buat nyerang kapalnya Saturnus dan dia nggak mau itu terjadi ya kan. Makanya Kizaru nyerang Sentomaru dulu dan aku suka alasan ini. Walaupun Kizaru, yang menarik itu ya bahwa Gorosei pun tidak mutlak diktator. Dia tuh tetap mempertimbangkan kalau menurutku sih karena kalau yang ngomong bukan Kizaru mungkin tidak akan dipertimbangkan ya, bukan sekelas admiral gitu loh. Tapi karena yang ngomong tuh admiral, secara kekuatan juga besar sekali. Jadi ya udahlah. Go with your way gitu. Ya walaupun Kizaru sebenarnya bisa langsung terbang aja, tapi kan dia punya pertimbangan sendiri dan didengar oleh Saturnus. Dengar dan diiyakan. Itu hal subtle yang menarik sih buatku. Yang menarik juga Luffy ini melihat kedatangan Kizaru sebagai kedatangan orang yang sangat kuat. Nah, ini implikasinya ya banyak yang mikir Luffy takut sama Kizaru. Tapi nggak sesederhana itu menurutku. Lebih ke dia khawatir kedatangan orang yang kuat ini bakal menyerang rekan-rekannya. Jadi ya memang dan kalau aku sih salah satunya lebih ke memastikan aja sih bahwa levelnya Admiral tuh ada di mana gitu. Yang sampai bikin Luffy itu kan nggak pernah ketakutan ya, itu yang harus kita pahami ya. Luffy itu tidak pernah takut melawan siapapun. Luffy itu adanya khawatir sih biasanya. Biasanya walaupun kadang juga dia nggak terlalu peduli sih. Iya tapi yang jelas dia khawatir sama kedatangan Kizaru kan. Ekspresinya gimana Mas? Ekspresi Luffy dan lain sebagainya itu adalah bukti bahwa Kizaru itu memang sekuat itu, Admiral itu sekuat itu. Nah di sini juga akan jadi pembuktian bahwa apakah Luffy udah pantas menyandang secara power gitu loh, menyandang titel Yonko itu, tidak cuma secara pengaruh itu. Karena pas Wano itu kan mau nggak mau Kaido itu kalahnya keroyokan gitu. Iya waktu dulu aja udah dikeroyok Kizaru masih ini. Jadi mungkin ada faktor trauma dalam tanda kutip bermain di sini. Jadi dan ini adalah membuktikan bahwa Straw Hat Pirates bisa mengatasi masalah ini. Iya, jadi menarik kalau misalnya nanti akhirnya mereka berhasil lolos dari Kizaru, itu kayak seakan-akan balas dendam dari Sabaudi Archipelago. Bener. Ya. Aku yakin itu sih alasannya kenapa Kizaru yang dikirim, kenapa kemudian ada Sentomaru. Di semuanya itu adalah callback ke Sabaudi dengan situasi yang berbeda. Jadi yang aku suka dari sini itu apa ya? Luffy itu di sini itu ditampakkan bukan, menurutku ya bukan takut, tapi lebih ke wah ada yang kuat nih, harus aku yang berangkat, kasarnya gitu. Benar, aku juga sepakat soal itu sih. Ya mungkin udah dulu ya Mas ya ini ya. Mungkin itu aja. Kita tidak sabar ya menanti chapter berikutnya. Libur gak sih Mas Budu? Libur kayaknya sih minggu depan. Oda sempat bilang bahwa dia jadwalnya akan berantakan karena dia lagi ngurus live action. Oh iya sih. Ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin banyak event di Jepang yang dia perlu hadir atau perlu ngasih supervisi. Jadi ya kita pembaca komiknya agak sebel ya, tapi ya udahlah ya. Ya kita kan juga ikut nunggu live actionnya Mas soalnya. Benar sekali. Oke, itu aja bahasan kita soal One Piece chapter 1090. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga follow semua medsos OPFCI yang ada di kolom deskripsi.
Oke teman-teman, sampai Terima ketemu lagi kasih. di obrolan kita soal One Piece berikutnya.